bener-bener carbon steel, dia itu suaranya itu nyaring kalau kita pukul menggunakan obeng ya. Nih guys. Tuh, bisa kalian dengar kan? Suaranya itu nyaring banget gitu ya. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau ngeracunin kalian lagi dengan salah satu produk dari TSF Racing. Jadi buat kalian yang belum tahu TSF Racing, jadi TSF Racing ini mempunyai lisensi atau kerjasama dengan Pitch Bike. Nah, buat produk Pitch Bike sendiri, itu memang produk yang hype banget di Vietnam dan di Thailand sana ya. Nah, TSF di sini, dia itu ngeluarin mangkok dan kampas ganda set untuk motor Matic ya. Yang saya pegang di sini ada buat Vario ya, buat mangkoknya, dan buat kampas setnya di sini ada buat PCX, terus juga Aerox dan Vario. Jadi kan kalau buat motor Vario itu dia itu bisa menggunakan kampas ganda NMAX ya. Jadi kampas ganda NMAX itu bisa masuk ke Vario series, mulai dari Vario Karbu yang perahu, Vario Tekno, Vario 125 sampai Vario 150 new ataupun sampai Vario yang sekarang yang baru gitu ya. Nah, jadi di video kayak ini tuh, ini salah satu mangkok yang memang beda dibanding mangkok-mangkok yang lainnya gitu ya. Kemarin saya juga pengen nyobain ini tuh untuk di motor Vario Karbu saya. Jadi saya beli full set aja, mulai dari mangkok dan kampas gandanya. Oke, kita buka aja. Di sini buat mangkoknya TSF Racing ini yang unik gitu ya. Ini tanpa dikartel karena dia itu memiliki settingannya sendiri, memiliki karakternya sendiri ya. Jadi ini mangkok yang memang tidak dikartel, alias mangkoknya itu permukaannya rata ya. Untuk kampas gandanya ya, di sini kampas gandanya saya beli buat yang Vario 110 Karbu, cuman memang modelnya yang NMAX. Nah, kelebihan dari TSF kalau kalian beli clutch setnya ya, atau clutch shoe ataupun kampas gandanya, ini dapetin full set ya. Mulai dari tempatnya, kampas gandanya, sampai per sentrinya. Jadi ini full set tinggal pakai aja. Nah, buat informasi sedikit, buat per sentri yang digunain dari TSF Racing ini menggunakan per sentri yang 1200 rpm. Oke, nanti juga bakal kita bahas seberapa powerfulnya dari kampas ganda ini guys. Oke, untuk mangkoknya sendiri ini bahannya menggunakan carbon steel. Jadi ini carbon steel utuh, jadi bukan sambungan. Jadi memang ini tuh cara pembuatannya itu CNC ya. Jadi carbon steel ya, berbentuk bongkahan gitu. Terus dicetak dan dipotong secara CNC. Nah, kalau produk yang memang secara proses pembuatannya CNC, ini secara keakuratan ya, secara kerapihan itu pasti 100% bagus ya. Kenapa? Karena memang untuk proses CNC sendiri menggunakan mesin CNC. Jadi memang tidak akan ada miss, dan memang sudah dihitung dan sudah diukur kepresisiannya guys. Nah, buat mangkoknya sendiri di sini mangkoknya bahannya itu ringan ya. Nanti saya bakal ukur juga di video detailnya. Ini bahannya ringan, terus juga permukaan dari kampasnya ini menggunakan tekstur dari sunblasting. Jadi ini tanpa ada kartel ya, tanpa ada embel-embel lainnya. Cuma nanti bakal saya tes juga apakah nanti mangkok ini bisa meredam ataupun ngegrip kampas ganda karbon dari TSF juga gitu. Takutnya kalau udah ganti pakai TSF malah gerdeg ya, sama aja. Tapi semoga ini enggak ya, karena ini untuk pertama kalinya saya menggunakan kampas ataupun mangkok dari TSF yang ini mangkoknya ini menggunakan permukaan tekstur sandblasting. Jadi kan tekstur sandblasting juga teksturnya kasar juga ya. Cuma memang nggak terlalu kasar seperti yang model mangkok yang di kartel ya. Nah, untuk bagian pinggirannya di sini juga udah dibubut ya, ataupun udah menggunakan teknologi quick release heat yang dimana ini bisa melepas panas secara maksimal. Jadi nanti kalau misalnya gesekan antara kampas ganda dengan mangkok ini bisa dinetralisir dengan ini ya, permukaan-permukaan yang dibuat secara horizontal, yang memang ini banyak banget ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 bubutan ataupun tekstur untuk quick release heat-nya ya. Nah, ini full set tinggal pakai aja. Harganya juga lumayan murah ya buat kalian yang ingin beli full set kayak gini.
cek aja lah buat harganya ada di deskripsi ataupun di tag produk. Nah, saran saya kalau kalian ingin upgrade dari TSF ini, mendingan kalian beli full set seperti saya, karena memang sayang banget ya, karena memang untuk beli kampasnya juga nggak bisa beli kampasnya aja. Waktu saya cek, mending sekalian sama tempatnya, jadi saya punya cadangan satu ya. Oke, untuk bahannya ini keren CNC, dan ini tuh bahannya ringan, dan kalau bahan carbon steel dia itu memiliki ini guys, karakter ya. Karakternya itu adalah suaranya itu nyaring. Ini saya coba pukul pakai obeng nih ya. Oke, di sini saya udah ada obeng nih ya. Ini kita pukul. Soalnya kalau carbon steel yang bener-bener carbon steel, dia itu suaranya itu nyaring kalau kita pukul menggunakan obeng ya. Nih guys. Tuh, bisa kalian denger kan? Suaranya itu nyaring banget gitu ya. Nah, mangkok dan kampas ganda dari TSF ini sangat rekomen banget untuk pengguna motor harian. Jadi buat kalian yang pengguna motor harian jangan khawatir kalau misalnya kenapa-kenapa, karena memang ini diperuntukannya aman untuk motor harian. Dan misalnya kalian punya duitnya cuma bisa beli mangkoknya doang, tapi kampasnya masih menggunakan yang original, itu sangat direkomendasikan juga ya. Nggak masalah juga, karena memang untuk mangkoknya juga ramah untuk kampas ganda yang original. Oke, kita langsung aja ke video detailnya, dan nanti bakal kita pasangin nih motor Vario Tekno 110 karbu saya. Apakah nanti kalau saya pasang full set dari TSF ini suaranya bakal silent ataupun ada suara decit atau gerabak-gerabak? Saya juga nggak tahu, nanti kita pasang aja di motor Vario Tekno 110 karbu. Tapi sebelumnya kita langsung aja masuk ke video detailnya guys. Ini dia untuk mangkok kampas ganda dari TSF. Ini bahannya bener-bener bagus karena ini menggunakan bahan carbon steel yang udah secara pemrosesan itu di CNC guys. Nah, ini seperti ya tadi saya bilang, kalau di bagian pinggiran sini ini tuh sebetulnya ada jalur yang berbentuk garis horizontal kayak gini. Ini bertujuan untuk bisa melepaskan panas lebih efektif ketimbang memang yang tidak menggunakannya ya. Seperti ini kan bawaannya ya. Nah, untuk dari tekstur di bagian dalamnya ini memang tidak ada kartelan guys. Cuman untuk bagian tekstur dalamnya ini sudah ada tekstur sandblasting ya, bisa kalian lihat tuh ya. Terus juga ini dilengkapi dengan lubang-lubang untuk mengeluarkan sisa gesekan kampas dengan mangkoknya. Bisa kalian dengar sekali lagi nih guys ya. Tuh, nyaring banget kan ya. Jadi ini membuktikan kalau memang bahannya itu benar-benar menggunakan bahan carbon steel. Oke, untuk bebannya sendiri kita coba timbang apakah dia benar lebih ringan dibanding yang original. Kita timbang dulu yang TSF. TSF di 660 gram. Nah, yang original ini di 804 gram. Jadi bedanya itu hampir 200 gram ya. Dan kalau buat kampasnya sendiri, ini ada kampas ganda karbon aramid dari TSF. Ini udah full set dan udah ada persentrinya. Ini sih kalian bisa lihat ya, kalau gelap tuh ada persentri ukuran 1200 rpm. Itu menurut klaimnya ya, cuman saya nggak tahu realnya kayak gimana, karena memang untuk bentuknya sendiri ini sama seperti original ya sebetulnya ya, nggak ada warna-warna apa gimana gitu. Tuh bisa kelihatan sama seperti yang original. Nah, ini rekomen banget karena ini tinggal pasang aja PNP untuk vario apapun ya, maksudnya vario karbu, terus juga vario 125, vario 150 ya. Ini bisa LED old, LED new, ini bisa. Cuman nggak bisa untuk vario 110, itu yang FI itu nggak bisa ya. Jadi kan kalau vario 110 FI itu samanya dengan Beat FI ya mesinnya. Nah, ini bisa ke vario Tekno, ke vario 125 KZR, LED new ataupun sejenisnya gitu. Ini bisa ya. Jadi ini udah full set guys. Ini rekomen banget karena untuk dari kampas juga nih, kampas karbon aramid dengan basicnya basic NMAX. Jadi ini lidahnya lebih panjang. Jadi bisa ngebuat ngegripnya itu cengkramnya lebih maksimal. Untuk kampasnya tebal banget ya. Tebal banget. Terus juga ini keren sih TSF ya. Di sini juga ada hologram TSF untuk sertifikasi keoriginalitasannya ya. Jadi kalau kalian beli tanpa ada hologram ini berarti ini palsu, bukan dari TSF ya. Untuk pemasangan ini sangat PNP, apalagi untuk kampas setnya dari TSF ini aman-aman aja, karena walaupun menggunakan yang vario ya, ini bisa ke vario karbu ya. Oke, dan kalau mengencangkan diusahakan kalian menggunakan kunci torsi ya. Jadi nanti tidak akan ada yang namanya si mangkoknya pecah ataupun lepas. Karena memang harusnya itu menggunakan
kunci torsi guys. Nah di sini saya menggunakan kunci torsi yang molar. Jadi untuk penggunaannya di 49 Nm. Nah nanti untuk cara penggunaan kunci torsi selengkapnya nanti saya bakal kasih ya tutorial videonya. Jadi biar kalian ngerti cara menggunakan kunci torsi. Di sini udah dikencangkan sesuai dengan torsinya guys. Jadi ini aman, tidak akan copot dan tidak akan pecah waktu dipakai. Karena tidak ada kekencangan. Misalnya kekencangan nanti ada suara gerak gitu guys. Untuk suara dari mangkok dan kampasnya kalau tanpa menggunakan baksip itu ya, ini agak berisik sedikit. Ada suara ya hentakan ataupun ketika grip mangkok dan kampas itu agak berisik sedikit menurut saya sih ya. Nah sekarang kita dengarkan kalau misalnya si mangkoknya sudah dipasangkan box CVT-nya guys, apakah seberisik itu? Ini motor saya switchnya agak bermasalah, entah yang belakang ataupun yang depan. Jadi kadang mau nyantol, kadang enggak. Harus ganti switchnya ini. Sekarang nggak ada suara sering. Dan ini cenderung silent guys. Untuk suara dari sininya ya. Jadi tidak ada suara berdecit sama sekali. Ini mangkoknya benar-benar silent, kampasnya juga benar-benar enak. Dari versi PT-nya juga bagus. Ini ban saya nggak muter, walaupun ban saya udah retak-retak kayak gini. Nah, ini maka saya test ride gimana sensasi dari performa untuk si mangkok dan kampas ganda set dari TSF ini ya. Masih dalam rangka ngabuburit di bulan puasa hari ini. Hari ini adalah tanggal 23 Maret ya. Jadi ini 7 hari menuju Lebaran. Guys, ini saya menuju daerah Cisarua, Bandung Barat ya, bukan Cisarua Bogor. Dengan trek yang lumayan sangat nanjak. Jadi untuk performa dari segi mangkoknya, ini saya kaget karena untuk otomatis brake-nya ini enak banget ya. Jadi kalau misalnya tadi ngelewatin jalan yang menurun ataupun dilepas gas, jadi ini tuh bisa ngerem otomatis antara mangkok dan kampasnya. Itu disebut namanya itu otomatis brake. Otomatis brake-nya enak, ngegrip banget, nggak ngelos, dan limitnya panjang. Itu sih pengalaman saya menggunakan mangkok ini. Untuk dari segi suara, tidak ada suara berdecit ataupun suara berisik seperti tadi waktu dibuka bak CVT-nya, itu nggak ada guys. Untuk performa menurut saya enak sih ini ya. Untuk mangkok dan kampasnya cocok untuk harian. Apalagi ini bahannya itu aluminium alloy dan ini tuh diproses CNC dan memang menggunakan satu bahan, jadi nggak ada sambungan. Mangkoknya juga balance. Tadi waktu saya dilihat-lihat balance nggak ada yang nggak bermasalah, karena mungkin kalau yang nggak balance itu biasanya dari baut juga berpengaruh guys. Untuk mangkok yang goplak goyang gitu ya. Ini motor kaki-kakinya aja sih yang agak bermasalah guys. Kaki-kaki depan entah antara kaki-kaki depan atau segitiganya yang memang udah kurang enak ini ya. Karena seingat saya baut untuk masangin shock breaker depan ke segitiganya itu udah ada yang dol ya, seingat saya. Jadi saya harus ganti. Ini karena mau nyari segitiga buat Beat, mungkin Beat Deluxe atau Beat ESP dipasangin ke sini. Nah guys, jadi untuk mangkok dan kampasnya menurut saya pribadi ini setelah tadi saya pakai, saya nggak tahu ya kalau misalnya jangka panjang, cuman tadi testimoni waktu tadi pakai aja. Ini enak, untuk segala performanya juga enak. Terus juga ini suaranya itu bener-bener silent, itu yang paling saya suka ya. Dan saya nggak nyangka kalau TSF ini ngasih performa dan beat quality yang menurut saya bagus ya, cocok untuk kalian. Jadi buat kalian yang beli, untuk mangkoknya sendiri waktu saya cek kisaran harga di 400 ribuan ya, itu kisaran harganya. Dan buat dari si kampas setnya itu harganya sama ya, kurang lebih 350 sampai 400 ribu. Jadi kalau kalian yang beli, saya bikin aja uang 700 sampai 800 ribu guys. Dan ini untuk performa
di Vario Karbu, setelah kemarin-kemarin saya menggunakan mangkok kartel, mangkok standar yang di kartel dibolongin, menurut saya pribadi ya, ini tanpa menjilat ataupun yang lainnya, ini yang agak lumayan guys, asli. Ini agak lumayan. Dan ini kalau misalnya di jalan menurun kayak gini tuh, ini enak ya. Jadi otomatis brake itu bisa nahan motornya ya. Dan limitnya panjang. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Karena ini adalah hari dimana 7 hari lagi menuju lebaran, saya mohon maaf apabila selama saya bikin konten di channel GW88 ada kesalahan dalam menyampaikan informasi ataupun menyampaikan informasi yang tidak kalian harapkan gitu ya. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa puasanya harus beres sampai lebaran.